Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bil jami'i man shahida jami'a abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa azwajina wa dhurriyyatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة شيخ الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah salat subuh Masjid Rizqan Hasanan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada pagi hari ini Allah terus berkenan untuk menghampiri kita, karena kita menghampirinya. Ketika kita berusaha untuk hafiru ilallah, menuju Allah, maka Allah pun akan menuju kita. Sehingga kemudian bertemulah antara semangat seorang hamba untuk mengenal Allah, bertemu dengan Allah yang telah mengenal hambanya, yang kemudian puncaknya adalah Allah mencintainya. Dan ini dimulai dari kita menjaga daripada sholat 5 waktu bagi yang laki-laki yang berjamaah. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Ibarat nyuci itu adalah merendamnya. Kemudian sholat isya, sholat subuh, itu adalah mencucinya, gosok, mencuci. Adapun salat malam adalah membilasnya. Salat sunnah yang lain adalah bagian daripada perangkat untuk membersihkan, termasuk sabunnya dan hal-hal yang lainnya, pengharumnya dan sebagainya. Maka saudara sekalian, ketika kita telah mampu di dalam menjaga waktu-waktu sholat itu, lebih dari itu kita mampu meningkatkan kekhusyuan ketika kita sholat, maka itu adalah merupakan bagian daripada nikmat yang terbesar untuk kita. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh makmur orang yang telah mampu melaksanakan salat dengan khusyuk. Dan sungguh makmur orang yang telah mampu menjaga waktu-waktu salatnya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun.
Syukran ya Rabbi, syukran, terima kasih ya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang berkenan untuk terus menyinari hati kami, membimbing hati kami agar kami mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang berasal dari ridho. Selanjutnya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui beliau Allah bimbing kita bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini, menghabiskan waktu kita menggunakan mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, yang tanpa bimbingannya sudah pasti akan menyimpang, yang akhirnya kemudian tersesat jalan. Maka yang kedua, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus kekasihnya yaitu Rasulullah SAW untuk membimbing kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita mendengar kata makmur, ini semua kita ya pingin. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Jadi kalau kita mendengar kata makmur itu kita pingin makmur. Salam. Alhamdulillah negeri kita dasar negaranya sudah benar ya, sudah bagus. Telah disusun oleh para pendiri bangsa kita yang terdiri dari para ulama dan juga umarok. Pancasila ada 5 sila, dari yang pertama sampai yang terakhir itu adalah unsur-unsur kemakmuran. Jadi tinggal dijalankan, tinggal dimaksimalkan. Di mana unsur kemakmuran yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengenal Tuhan, mengenal Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sama sekalian kalau kita lihat atau kita buka ya, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, itu makmur itu diartikan sebagai sejahtera. Makmur itu sejahtera atau sentosa, aman dan berkecukupan, itu makmur. Dan istilah ini mencakup daripada aspek material, kekayaan secara ekonomi masuk di situ, atau kecukupan secara ekonomi. Kemudian spiritual, material spiritual berupa kedamaian batin, ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa ini hanya bisa didapat dari syukur. Kalau kita bersyukur, ya kita tenang, hati kita menjadi tenang, menjadi stabil, menjadi damai. Yang kedua adalah sabar. Gejolak hati muncul ketika terjadi musibah. Kalau istilah ayatnya itu adzabul adna. Adzabul adna itu musibah. Dan itu bukan adzabul akbar, itu bukan siksaan. Jadi mulai hari ini kita pahami bahwa musibah itu bukan siksaan. Musibah itu adalah cara Allah memperbaiki kondisi hambanya. Yang termasuk yang terjadi di Gaza. Memang secara kasat mata kita melihat itu satu kengerian. Ya, tapi untuk orang yang beriman itu bagian daripada proses indahnya kematian, mati syahid. Memang sulit untuk dipahami dengan
dengan akal kita, dengan mata kepala kita. Ini bisa kita pahami dengan iman. Dengan iman dan ilmal yakin. Nah, seperti lagi enak-enak tidur malam-malam, kita harus bangun. Itu secara akal dan mata enggak enak. Lagi enaknya tidur suruh bangun. Tapi itu nanti akan kita nikmati benar dengan ilmu dan dengan iman. Justru kalau kita melanjutkan tidur nggak bangun, itu malah nggak enak. Jadi ada sedikit perbedaan, walaupun nanti bisa disatukan di ujungnya antara pandangan iman dengan pandangan akal kita. Walaupun nanti di ujung nanti menyatu, karena akal setelah imannya cukup, akalnya juga akan sampai. Jadi sulit ya memahami bagaimana rahmat Allah turun di Gaza dalam masa-masa sekarang ini yang begitu mengerikan. Ya, namun nanti akan sampai ke situ insya Allah. Kita akan paham, oh ya itu rahmat bagi mereka. Jadi musibah itu adalah bukan siksaan bagi orang yang beriman, tapi musibah itu adalah bagian daripada pembinaan, bukan pembinasaan. Nah, kemudian yang masih masuk dalam kategori kemakmuran itu adalah kehidupan yang harmonis, hubungan sosial yang dimulai di sini, hubungan dalam lingkup keluarga antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara majikan dan pembantu. Baru nanti keluar dari lebih luas lagi dari keluarga, tetangga, ada atasan bawahan, sampai kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang lagi terus belum selesai sampai sekarang, masalah nasab. Jadi bertanya, Ustaz, gimana ini masalah nasab? Gini aja, kalau kamu bahas masalah nasab, kemudian muncul kasih sayang, maka itu adalah bagian daripada usaha menuju pada kemakmuran. Tapi kalau kamu bahas nasab, kemudian yang timbul adalah permusuhan, kebencian, perpecahan. Hati-hati, Allah menyatakan, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Kalau bahas nasab kemudian menuju pada pecah belah, tinggalkan. Jangan terus-terusin. Siapapun mereka, ketika bahas nasab kemudian yang timbul adalah perpecahan, permusuhan, kebencian, itu artinya telah tersesat jalan. Tapi kalau dengan bahas nasab itu timbul kasih sayang, nah itu baru di situ rahmat Allah turun. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, maka dia akan disayangi oleh yang Maha Penyayang. Yang paling sayang di antara para penyayang. Ya, jadi kalau pas nasab dengan timbulnya permusuhan, udah tinggalkan. Walaupun benar. Karena nanti intinya bagaimana timbul permusuhan, perpecahan, atau kasih sayang, persatuan. Ya, jadi gampang aja gitu. Matanya melotot, kemudian emosional. Itu yang kamu bahas itu saudara-saudaramu Muslim, bukan kafir. Kamu melototnya harusnya dengan orang kafir. Asyidda'u al-kufar. Marah melotot harusnya kepada orang kafir. Ini Muslim dengan Muslim pelotot-pelototan gara-gara nasab. Yang tahu persis nasab itu Allah. Dalilnya ngarang semua. Nasabnya terjadinya kapan, kitab yang dipakai buat batalin, kitab kapan. Jauh berabad-abad dijadikan untuk pembatalan. Padahal kitab yang dipakai juga nggak batalin, cuma nggak memuat namanya saja. Nah, ini kan memutuskan sesuatu dengan analisa
yang kacau. Itu sebagaimana sekarang udah kamu keturunan siapa, Wali Songo ya sudah. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti bagaimana Wali Songo itu berdakwah. Kamu keturunan siapa? Keturunan Nabi. Oh, mudah-mudahan kamu bisa mengikuti cara Nabi menjalani hidup sesuai. Benar tidaknya serahkan sama Allah yang paling tahu. Ya. Bukan keturunan Wali Songo, ngaku keturunan Wali Songo, itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Jadi kita nggak perlu benar. Beda ya dengan persoalan ijazah, bisa beda itu, beda jauh. Ijazah kejadian sekarang bisa dibuktikan. Nah, nasab bisa dibuktikan kalau kejadiannya sekarang. Nabi masih hidup, kemudian ada orang ngaku keturunan Nabi. Nah, itu bisa dibuktikan. Oh, pakai apa itu? Yang tes itu Pak? DNA juga. Emang ada jaminan DNA dulu zaman Nabi tahun berapa, sekarang sudah tahun berapa? Ya, kecuali diambil betul rambutnya Nabi dengan rambut kamu. Jadi rambutnya Nabi yang dites dengan rambut kamu, itu bisa dengan dia. Kalau udah berabad-abad, bagaimana bisa memastikan? Nanti salah-salah kamu ternyata keturunan monyet, repot. Jadi masalah nasab ya, kita jangan diterus-terusin kalau itu tertimbul kebencian, tinggalkan saja. Mendingan bahas yang lain. Nah, terus bagaimana? Udah saling memaafkan saja. Bersatu, padu di dalam meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Masalah nasab berdasarkan sama Allah. Sampai sekarang kemarin kan udah ada korban juga itu. Pengajian dibubarkan. Kalau dibubarin itu karaoke ya, yang mabuk-mabukan dibubarin, pengajian harus dibubarkan. Kacau jadinya. Baik, sedikit untuk melihat sisi kemakmuran itu. Kita bahas sedikit karena memang itu yang akan menghalangi kemakmuran. Hubungan sosial yang saling bahu membahu di antara umat Islam. Gitu ya. Itu bagian daripada unsur ya kemakmuran dari sisi sosial. Nah, jadi makmur itu ada material, spiritual, sosial. Baik sama sekalian. Nah, kemudian lebih sempurna lagi adalah kemakmuran dalam perspektif agama. Kalau tadi perspektif umum, jadi kamus bahasa Indonesia kita ambil. Nah, kalau perspektif agama, kemakmuran itu di samping tadi sudah disebutkan ya, ada material, spiritual, sosial, meliputi dunia akhirat, dunia dan akhirat. Karena agama memahami kehidupan dunia itu hanyalah sementara saja. Kalaupun materialnya tadi oke, spiritualnya oke, sosialnya oke, tapi kalau cuma batasan dunia, nggak lama, sebentar, habis, hilang. Apa gunanya kita menghabiskan waktu siang dan malam, peras keringat, banting tulang. Begitu mencapai kemakmuran material, kemakmuran spiritual, kemakmuran sosial, baru satu hari mati. Usahanya dari kecil ya. Begitu sudah dapat tiga-tiganya, mati. Berarti gimana? Buang-buang waktu cuma sehari doang, makmurnya. Gitu. Nah, jadi kemakmuran yang dimaksud di sini adalah dunia akhirat. Nah, maka doa yang terus kita pasang dan insya Allah sudah hafal semua untuk kita, anak-anak kita juga sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi makmur itu hasanah dunianya tadi meliputi material, spiritual, sosial, dan juga hasanah akhiratnya, di mana orang-orang yang kita cintai, yang mereka sekarang telah meninggalkan kita, nanti akan berjumpa kembali. Mereka ya, orang tua kita yang beriman kepada Allah, mungkin anak kita atau saudara kita yang lainnya, sahabat-sahabat kita yang sekarang meninggalkan kita. Dulu kita punya kenangan yang asik bersama mereka. Saya kangen sama si Abdul, orangnya begini, luar biasa. Sekarang udah nggak ada.
teman saya yang sangat memperhatikan saya udah nggak ada. Anda suka dari sini nanti orang-orang yang beriman, orang-orang baik akan dipertemukan kembali di dalam suasana yang lebih asik ya, daripada suasana yang sekarang, lebih asik. Maka kemakmuran yang kita maksud adalah meliputi dunia dan akhirat. Nah, supaya lebih jelas, kita mencoba untuk mengambil contoh. Siapa salah satunya orang yang dalam kategori beliau itu hidupnya makmur. Nah, kita salah satu contoh ambil ya, itu dari sahabat Rasulullah. Kalau Nabi udah biasa lah dijadikan contoh. Banyak ada kisah-kisahnya udah banyak. Dan hari ini kita mencoba untuk contoh daripada orang yang makmur hidupnya, itu sahabat beliau yang umurnya paling panjang. Umurnya paling panjang dalam ketaatan. Dia adalah siapa? Paling panjang umurnya. Sahabat Anas bin Malik. Itu beliau seorang sahabat yang wafatnya terakhir. Dari kecil sudah bersama Rasulullah. Dari kecil. Nah, kemudian wafatnya paling terakhir. Umurnya 100 lebih. 100 lebih yang jelas ya. Lebihnya berapa? Pastinya Allah. 102, 103, 104, 105, seterusnya. Ya, dalam khabar itu disampaikan beliau umurnya 100 lebih. Kemudian anak cucunya ketika beliau masih hidup juga 100 lebih. Ini pernah saya sampaikan ya. Nah, kita bisa hitung yang sekarang kita masih hidup ya. Kita masih hidup sekarang, anak cucu kita hitung berapa. Yang saya sendiri baru punya anak 5, cucu belum punya. Ada lagi yang mungkin anaknya berapa, cucunya berapa, cicitnya berapa. Selama dia masih hidup, menyaksikan jumlah keturunannya sampai berapa, bisa dihitung. Anas bin Malik ketika beliau masih hidup, beliau bisa ngitung anak dan cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Itu 100 lebih ketika beliau masih hidup. Ya, berarti kaya apa nih? Kaya anak. Nah, kaya umur ya, karena umurnya 100 lebih. Lebih dari itu, beliau juga kaya harta. Beliau mengatakan, demi Allah, hartaku melimpah dan keturunanku banyak. Dan lebih dari itu, kaya ilmu. Jadi setelah Rasulullah wafat, ini beliau menjadi rujukan ilmu, jadi pakar. Salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW paling banyak. Karena dari kecil sudah bersama Rasulullah, dari kecil sampai Rasulullah wafat bersamanya. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi pakar dalam keilmuan. Rasul bersabda, man yuridillahu bil khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan oleh Allah dalam agama. Dan Anas ini dalam keilmuannya luar biasa. Jadi ilmunya kaya, amalnya beliau hidup dalam keadaan dalam keluarganya yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan jumlah anak cucu yang begitu banyak tanpa pertikaian. Karena kita anak cuma 5, cucu cuma berapa, ribut mulu. Ini anak-anaknya, anaknya banyak, cucunya banyak, dari sakinah mawaddah orang luar biasa. Ya, apalagi nanti tentu akhiratnya, di dunianya udah kelihatan kesolehannya, kedalaman dalam ilmunya. Nah, kemudian apalagi tadi infaknya, duitnya banyak, infaknya banyak. Cucu-cucunya, anak-anaknya soleh-soleh. Padahal anak cucu itu adalah milik bapaknya. Jadi ketika anak cucu melakukan kesolehan, bapaknya dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala anak cucunya. Ya, jadi kita punya anak kita melakukan kesolehan, tidak usah khawatir. Apa yang mereka lakukan kita dapat. Ya, makanya bagaimana ya Allah
mengingatkan kepada kita di dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 di ayat 6. Ya, At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Maknanya bagaimana anak-anak cucu kita ini menjadi orang yang soleh dan soleh. Ketika mereka soleh dan solehah, maka pahala daripada kesolehan dan kesolehannya, kesolehatannya itu mengalir ke kita. Jadi investasi yang paling berharga adalah anak cucu. Ya, jadi jangan ribut, cuman ribut. Udah kursus bahasa Inggris belum? Udah kursus matematika belum? Apa itu yang kursus matematika itu yang terkenal? Ada itu emon-emon. Apa? Kumon. Enggak emon itu. Kumon gitu ya. Kalau untuk itu sungguh-sungguh ya nggak salah ya. Anak-anak kita sudah pintar matematikanya, pintar bahasa Inggris. Tapi Qurannya perhatikan. Kalau untuk kumon itu hujan-hujan bagaimana sampai ke tempat khusus. Tapi kalau ngaji itu nggak usah ngaji, hujan. Katanya bikin makmur dunia akhirat. Oh, yang dipikirin cuma kumon. Ya nggak salah, itu bagus. Bagian daripada ibadah. Tetapi Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Baru wala tansa nasibaka minad dunya, jangan dibalik-balik. Itu sama sekali ya. Nah, jadi Anas bin Malik ya, luar biasa. Nah, ternyata kalau kita lihat latar belakang sejarahnya, bagaimana Anas bisa seperti itu? Ternyata dimulai dari doa. Ya, jadi kalau kita melihat ini jadi optimis kita, jadi semangat. Karena untuk hidup makmur mulainya bukan dari sesuatu yang harus punya modal, duitnya banyak gitu, atau punya perusahaan. Hidup makmur dimulai dari doa. Nah, kalau kita katakan siapa yang nggak bisa berdoa? Ya semua kita bisa berdoa. Modalnya tinggal ngomong, tinggal minta gitu. Oh, ini hidup makmur, harus punya modal sekian, repot kita nggak punya modal. Dari doa. Ya, jadi ibaratnya kalau dikatakan orang Jawa atau kita semua ngomong, modalnya apa sih untuk hidup makmur? Modal dengkul. Jadi nggak perlu modal macam-macam, harus punya ini punya enggak. Ya, untuk hidup makmur modalnya modal dengkul. Dan semua kita punya dengkul sudah, tinggal dipakai dengkulnya. Ya, jadi ketika beliau masih kecil itu Sayyidina Anas itu panggilannya Unais. Nah, ibunya itu ketika berjumpa dengan Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, doakan Unais ini. Maka kemudian Rasulullah berdoa. Nah, ini doa ini yang nanti akan kita jadikan pijakan utama untuk meraih hidup makmur. Nah, sudah pernah kita sampaikan, tapi mungkin sebagiannya belum mengamalkan atau belum sungguh-sungguh mengamalkan. Ya, dan saya sendiri juga dapatnya belum lama. Dapatnya sudah kesini, sudah pengajian di sini beberapa waktu yang lalu. Belum ada 1 tahun, beberapa bulan yang lalu. Itu Rasulullah mendoakan Anas dengan doa, Allahumma akthir malahu. 1 ya, ada 3 muatannya. Nanti kita amalkan ini. Allahumma akthir malahu wa waladahu. 2. Yang 3, wa barik lahu fima a'taitahu. Ini 3 muatannya. Dari doa ini Anas tadi menjadi manusia yang hidupnya makmur. Makmur ekonominya, makmur keluarganya, makmur ilmunya, makmur amalannya, atau dikatakan ibadahnya, sosialnya. Oh, ternyata yang diminta pertama adalah, ya Allah, perbanyak hartanya. Kan sering ada istilah apa itu? Banyak anak banyak rezeki. Kalau dari doa ini dibalik.
banyak rezeki banyak anak. Yang benar itu. Jadi bukan banyak anak banyak rezeki. Ya, kalau kita banyak anak, ya, repot ini. Rezekinya nggak ada, rezekinya belum ada, banyak anak, repot. Jadi yang bagus banyak rezeki dulu, baru bikin anak. Ya, rezekinya banyakin dulu. Minta, ya Allah, banyakkan hartaku. Ya. Ustaz, kita orang Islam kok nggak kaya-kaya? Lah kita tanya, kamu udah pernah minta kaya belum sama Allah? Doa Allah maksir malana itu udah pernah dibaca belum? Jadi kalau kita nggak kaya ya nggak usah nyalain siapa-siapa, nggak pernah minta sama yang maha kaya. Allah maha kaya dan kita disuruh minta, tapi kita nggak pernah minta. Ya kalau kita nggak kaya nggak usah nyalain siapa-siapa. Tapi saya sudah berusaha sekuat tenaga, bisnis, mencari pekerjaan, usaha itu. Yang menentukan kaya bukan bisnismu. Yang menentukan kaya itu adalah Allah yang maha kaya. Jadi yang penting minta aja dulu. Nah, nanti kalau udah minta ya dengan sungguh-sungguh siang dan malam, kemudian kok nggak kaya-kaya, baru nanya, saya udah minta lama kok nggak kaya-kaya, boleh nanya begitu. Nabi Ibrahim aja kan nanya, ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati? Memang kamu nggak yakin, kata Allah. Sudah yakin sih, tapi biar tambah yakin. Ya Allah, saya udah minta kaya kok nggak kaya-kaya. Kamu nggak yakin? Yakin sih, tapi perlihatkan pada kekayaan itu. Jadi dialog kepada Allah ya dengan dialog yang asik. Dan tadi definisi cukup definisi makmur itu cukup. Ya, cukup untuk beli rumah, gitu kan? Tanda papan ya. Cukup untuk beli pakaian, cukup untuk menyekolahkan anak, cukup untuk berangkat haji. Nah, itu kan. Cukup untuk cukup. Kalau sakit cukup untuk berobat. Ya kan? Kalau lapar cukup untuk beli makanan, sandal, papan, tangan. Yang kalau kita sudah anaknya lebih dari 2, cukup untuk beli mobil. Ya, kalau anaknya 3 pakai motor kan repot, susah kan? Anaknya 3 berarti harus ada mobil. Cara-cara keluarga pakai motor repot. Cukup untuk beli mobil. Jelas sekali. Nah, jadi di sini kalau tadi Rasulullah mendoakan, ya Allah perbanyak hartanya. Nah, kita ambil doa ini, jangan kita sia-siakan. Maka domirnya dirubah. Yang tadinya Rasul menyatakan Allahumma Allahumma aksir malahu. Kita rubah untuk kita. Allahumma aksir malana. Jadi doa ini kita sandarkan ke Rasulullah. Terus apa tadi kedua? Wa waladahu. Berarti jadi wa waladana. Ya Allah perbanyak hartaku dan perbanyak anak-anakku. Dijamakkan boleh wa auladana. Tapi nggak jauh dari kerangka Nabi. Nah, kemudian yang terpenting yang ketiga paling penting ini. Wa barik lahu fima a'taitahu. Jadi wa barik lana fima a'taitana. Ya Allah, berkailah untuk kami apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Apa arti barokah? Adalah ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Berilah barokah. Maknanya, ya Allah, berilah tambahan kebaikan untuk kami dari apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Oh, Engkau telah memberikan kepada kami mata. Maka jadikan mata kami barokah, yaitu menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu mata ini dijadikan lototin atau bahasa Jawa pencilakan, lototin perawan-perawan gitu kan. Oh, sekarang lebih baik lagi, sudah tua. Ya, jadi sekarang digunakan untuk melototin ayah, membaca Al-Quran, lihat. Jadi matanya lebih baik lagi.
Ya, kalau dulu kan belum punya istri, sekarang udah punya istri ya, sudah cukup untuk istri. Yang kita plototin, kita lihatin istri, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Baik dari sisi fisiknya, kamu sekarang gembrot misalnya. Udah sekarang diet misalnya gitu. Gimana dietnya? Wajahnya itu sekarang pucat, bagaimana biar glowing? Gitu. Ya, kita punya istri, ya kita rawat ya. Lebih daripada merawat mobil. Ya. Minum apa, makan apa, diajak jogging misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi dirawat itu istri supaya tetap glowing bahasa orang sekarang. Ya kalau nggak glowing apa ya, wajahnya glowing hatinya kan gitu. Jadi semakin tua semakin cinta maksudnya ya, semakin sayang. Bukan semakin tua semakin hilang kasih sayangnya. Dulu sayang waktu masih cantik ya, sekarang udah pakai lembrek udah nggak sayang lagi. Ini udah nggak makmur berarti namanya. Ya, semakin tua semakin sayang. Ya, karena glowing hatinya, glowing perbuatannya, glowing akhlaknya. Ya, kalau masalah wajah nantilah di surga jadi muda lagi. Ya, kalau sekarang kerot, ya, kebot dan sebagainya, ya, nanti di surga nanti muda lagi. Karena orang tua nggak boleh masuk surga. Surga orang muda-muda, seger-seger. Nah, jadi ya Allah, ya, berikan kepada kami barokah, yaitu tambahan kebaikan dari semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Harta kami, ya, berikan barokah, tambahan kebaikan, baik tambahan kuantitasnya maupun tambahan kualitasnya. Jumlahnya, ya karena dulu saya nggak punya anak, hartanya segini. Sekarang anak saya banyak, hartanya minta tambah. Misalkan anaknya satu dengan anaknya dua, pemasukannya sama, nanti kasihan anak yang kedua, atau kasihan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah itu minta wabarik lana fi ma ataitana. Ya, jadi bertambah semua dari sisi yang kita butuhkan, kualitas maupun kuantitas. Minta. Ada orang yang nanya, itu kan Nabi Ustaz, yang berdoa Nabi. Nah, tadi ayat saya baca di dalam rakaat yang pertama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi doanya diijabah karena Allah telah mencintai Nabi. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah sebagaimana aku dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang telah dicintai oleh Allah, maka doanya ijabah. Maka apa kata Nabi? Fattabi'uni, ikuti aku. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kemudian dalam hadis yang lain, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, jadi kalau kita mencintai Nabi, maka kata Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Makanya kalau kita cinta Nabi, kalau Nabi doanya diijabah, kita juga doanya insya Allah dijabah. Berarti kuncinya sekarang bagaimana kita cinta kepada Nabi. Ya, jadi bersyukurlah kalau dalam hati kita telah muncul cinta kita kepada Nabi. Lebih daripada cinta kita kepada anak-anak kita, lebih daripada cinta kita kepada istri kita. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa mencintai Nabi? Karena sudah nempel tombol hati ada 5 perkaranya. Yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Oh, berarti agar hati kita mencintai sesuai dengan porsinya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada yang lainnya, hati kita harus diobati. Harus diobati supaya cintanya benar. Jadi jemaah sekalian nggak salah ya ketika kita cinta anak, cinta istri, nggak salah. Tetapi cinta yang benar itu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada harta kita, kepada mobil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ngelak mobilnya baru, pura-pura mendengar adzan. Sampai adzan selesai masih ngelak mobil. Sampai sholat berjamaah dimulai masih ngelak mobil. Ini artinya mencintai mobil melebihi daripada mencintai Allah. Nah, nanti bagaimana ketika kita sudah diobati hatinya mencintai Allah lebih daripada mencintai mobil. Mobilnya baru lagi dilap-lap. Anda mendengar adzan, ada mobil nanti dulu. Allah panggil saya. Udah, nanti lihat sholat dulu, masjid dulu. Nanti terusin kalau belum selesai ngelapnya. Itu zaman. Itu hati yang sudah terobati. Oke, jadi doa itu yang harus kita amalkan. Dan ini adalah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Dan ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Jadi dalam nomor riwayat Muslim 4529. Dan mencoba saya telusuri lagi, ternyata juga ada di hadis Bukhari juga ada. Oh, berarti valid ini. Oh, jadi kalau kita ingin makmur dimulai dari doa. Dan doanya sudah Rasulullah ajarkan dan sudah Rasulullah contohkan dan sudah Allah perlihatkan bagaimana hasilnya. Anas bin Malik. Doanya sederhana dan gampang dihafal. Allahumma akthir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana. Sudah kan? Belum? Coba kita baca bersama. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana. Dan gampang bisa kan Allah wa barik lana fima rusaktana wa qina adzabannar. Itu doa makan. Nah, ini doa minta kemakmuran. Ya, ada di dalam hadis sahih Bukhari, Muslim dan hadis riwayat yang lain. Jadi giliran kita setelah Anas bin Malik sudah berhasil mendapatkan doa di Rasulullah, ya, dunia akhirat, maka sekarang giliran kita untuk merengkuhnya, meraihnya dengan menggunakan doa ini. Tapi saya sudah mau mati Ustaz, baca aja, mau mati kan nanti bisa jadi yang kaya anak kita, cucu kita, gitu. Jadi mewariskan anak-anak yang makmur, gitu, yang cukup. Dan kemakmuran itu bukan untuk dunia saja, dari akhirat. Kita minta kaya, besok mati, dikayakan di akhirat. Fama man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu kaya itu. Orang yang hidupnya puas di akhirat. Kaya berarti. Nah, ini doanya. Ya, di samping tentu doa yang sabu jagat ya, itu kita baca. Itu semua kita ini insya Allah sudah baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, setelah kita tahu doanya, maka kita coba terapkan di dalam arahan Allah. Jadi doanya udah kita hafal, kita terapkan. Bagaimana cara menerapkannya? Di dalam salah satu ayatnya surah Al-Baqarah, yaitu di ayat 153. Surah Al-Baqarah 153. Ini cara menerapkan doa tadi. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Doa itu ya minta tolong kepada Allah. Jadi mintalah kita pertolongan kepada Allah. Berdoalah kita kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar. Yang pertama dengan sabar dulu. Jadi ketika kita berdoa, ini doa tadi, itu berdoanya pertama dengan sabar. Dimana setelah kita coba pelajari tafsir, jadi sabar itu dibagi menjadi dua, qisman. Sabar ada dua. Bagian yang pertama, sabar yang dimaksud adalah as-saum,
puasa. Oh, jadi berdoa itu hendaknya kita puasa. Di mana salah satu tombol hati yang disampaikan oleh siapa? Sunan Ampel. Salam sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah utama ijabahi atau ibadahi. Barang siapa yang bisa melakukan itu, insya Allah Allah mengijabah. Siapa salah satunya? Weteng ira ingkang luwe, melaparkan diri. Oh, saya puasa lapar nih saya. Memang puasa untuk melaparkan saja. Kalau melaparkan diri dengan mengikuti Allah atau karena mengikuti Allah, maka tidak berbahaya. Ini dia nggak puasa, tapi waktunya makan nggak makan. Nah, ini bisa berbahaya, bisa sakit, bisa penyakit. Tetapi kalau waktunya puasa, dia lapar, memang melaparkan diri. Itu nggak berbahaya, bahkan itu menjadi operasi tanpa bedah. Saya punya satu buku itu judulnya operasi tanpa bedah. Saya pelajari ternyata apa yang dimaksud operasi tanpa bedah adalah penyakit-penyakit yang harusnya dioperasi, sembuhnya dioperasi. Tapi itu bisa disembuhkan melalui puasa. Artinya operasi tanpa bedah. Jadi mengoperasi penyakit-penyakit itu dengan puasa. Itu nanti akan sembuh penyakitnya tanpa dibedah. Itu kita puasa. Jadi puasa itu adalah merupakan operasi tanpa bedah. Ada buku lagi, jangan ke dokter lagi, kecuali terpaksa. Gitu. Ya. Nanti dokter nggak laku dong, ya enggak, tetap aja laku. Kan yang terpaksa banyak, terpaksa dokter kan banyak tetap. Ya. Nah, jadi di sini puasa ternyata separuh daripada kesabaran. Jadi setengahnya sobat adalah puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-saumu nisfus sabri. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Jadi puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Oh, jadi kalau kita lagi punya hajat, kita pingin dikabul hajat kita, maka berdoanya dengan puasa. Doanya kita baca sambil kita puasa. Nah, di dalam hadis sahih, Hasan Sahih, riwayat At-Tirmidzi, Hasan Sahih itu sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang menghasankan. Nah, disebut hadis Hasan Sahih. Sebagian ada menghasankan, ada yang mensahihkan. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Hasan Sahih ini? Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Berarti doanya dijabah, dikabul. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Wah, untuk menjadi imam yang adil bukan perkara yang gampang, susah. Jangan jadi presiden, jadi kepala rumah tangga aja nggak adil-adil. Apa buktinya nggak adil-adil? Marah mulu, ngomel mulu, anak dimarahin, istri dimarahin, pembantu dimarahin. Wah, itu nggak adil. Adil itu orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Itu adil, salah satu definisi adil. Ada dikit-dikit marah, dikit-dikit puyeng, dikit-dikit stres. Oke, kita ngambil yang ke tengah, yang kedua, yaitu orang yang tidak ditolak doanya. Bagian yang kedua adalah wasaimu hatta yuftiro. Orang yang puasa hingga dia berbuka. Berarti selama dia puasa, ketika dia berpuasa, doa-doa dalam puasanya tidak ditolak. La turaddu da'watuhu. Atau kita minta mengambil posisi yang ketiga. Kalau saya nggak mau yang ketiga. Apa ini? Doanya orang yang dizalimi. Jadi kalau mau doanya dikabul,
didolimi dulu. Dolimi saya, pukulin saya dulu. enggak. Yang ketiga enggak. Ya. Jadi imam yang adil susah. Didolimi juga enggak enak. Karena kalau dia enggak ikhlas, ya enggak dikabul juga. Ikhlasnya susah. Berarti yang paling gampang yang nomor 2, puasa. Allah sudah melatih kita puasa selama 1 bulan penuh kuat gitu. Jadi nggak ada alasan nggak kuat puasa. Demi tercapai doa-doa kita. Nah, jadi anak saya yang terakhir itu dia laporan ke saya. Tapi saya punya teman luar biasa. Jadi sekarang SMP kelas 2. Dia sekolah. Tetapi dalam waktu 2 bulan sekolah biasa, sekolah seperti teman-temannya sekolah. Dalam waktu 2 bulan mampu menghafal Quran 10 juz. Mungkin 10 juz itu nggak lupa-lupa lagi. Padahal sekolah. Kalau cuma ngapal doang itu masih agak-agak. Tapi kalau sambil sekolah luar biasa. Nah, terus saya nanya, kamu tahu orang tuanya? Orang tuanya itu orang tuanya kerjanya puasa. Kerjanya puasa orang tuanya. Puasa apa saja. Dalam hati saya pantas, pasti ini orang siang malam doakan anaknya agar anaknya menjadi anak yang sukses. Cepat sekali makanya. Saya kurang puasanya, udah saya tambahin puasanya. Jadi kalau anak saya itu 2 bulan itu baru dapat 5 juz. Ini yang ini sudah dapat 10 juz. Saya nanya orang tuanya, tukang puasa. Akhirnya saya bilang sama istri, udah mulai hari ini kita puasa lagi. Karena udah lama nggak puasa. Senin Kemisnya udah lama nggak puasa. Nah, sekarang kita mulai lagi. Jadi saya baru mulai minggu kemarin mulai lagi. Ya, waktu itu udah mulai, tapi kemudian libur. Nah sekarang mulai lagi. Setelah kita pelajari, ternyata agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, bisobri dan as-saumu nisfu sobri. Puasa itu adalah separuh dari bulan sabar. Di samping memang kita jadi sehat, doa-doa kita akan dijawab. Dan kata Sunan Ampel tadi, tombo ati ada 5 perkaranya. Salah satunya ada weteng iro ingkang luwih. Maksudnya kamu rajin puasa. Dalam yang lain Allah menyatakan puasa itu untukku. Nanti aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, jadi kita nggak usah khawatir lapar. Kenapa? Karena kalau laparnya karena puasa itu akan manfaat untuk kita, baik manfaat untuk fisik kita maupun manfaat untuk doa-doa kita. Jadi laparkan gitu bahasanya. Jadi kalau lapar, ya memang lagi ngelaparkan, sengaja melaparkan diri dengan puasa karena Allah. Yang punya ilmunya disampaikan dulu lah, nanti prakteknya masing-masing ya. Tapi saya yang menyampaikan ya harus contohin. Saya harus mulai puasa lah. Harus rajin. Nggak boleh kita menyampaikan ilmu kitanya nggak melaksanakan. Nanti dimarahin sama Allah. Ya, kamu jadi lilin, membakar dirimu, menyinari orang tapi dirimu terbakar. Enggak boleh. Ayatnya juga mengatakan begitu. Ya, jadi kita mulai untuk puasa. Kalau bisanya Senin ya Seninnya, kalau bisanya Kamis ya Kamisnya. Kalau nggak bisa ya dibisain, karena ini doa kita bisa dengan puasa. Nah kemudian separuh yang lain, separuhnya adalah tadi puasa, separuh yang lainnya adalah kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Separuhnya. Bisa puasa kita meningkatkan ketaatan kita kepada yang lain, ketaatan kita yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah berfirman di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengabulkan atau mengijabah doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Tapi kata Allah, syaratnya
falyastajibu li, taati aku. Oh, berarti di samping kita puasa, di dalam kita berdoa, yaitu kita sedang punya hajat, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan percaya sama Allah. Jadi meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah. Di dalam surah yang lain, yaitu di surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-96 Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. 96 surat ke-7. Jika kalian atau penduduk suatu negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan barokah dari langit dan Allah tumbuhkan barokah dari bumi. Jadi alhamdulillah itu anak saya yang ketiga berarti, keempat ya, kakaknya bontot. Kemarin sudah berangkat ke Turki untuk SMA-nya, 3 tahun nanti di sana. SMA-nya di sana. Itu salah satu doa-doa yang pernah kita sampaikan kepada Allah. Jadi tanya, kamu ingin sekolah di mana? Kamu sekolahnya di luar negeri, pinginnya lama nggak dekat-dekat, pingin yang jauh. Ya sudah, kita sama-sama anak kita berdoa agar bisa sekolah di luar negeri. Nah, itu bagian-bagian ya kalau dikatakan ya kecil-kecil, tapi bagaimana kita melihat doa-doa kita terijabah. Nah, itu sama sekalian. Nah, jadi yang kedua kita tadi sabar itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bisolah tadi. Jadi kan wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Jadi setelah kita sabar, yaitu puasa, dan kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita, maka kita minta kepada Allah, yaitu bisolah, ya, dengan salat. Wahuna jauharu tolabana, dan ini adalah puncak daripada doa-doa kita. Jadi puncak daripada doa kita dari sholat kita. Nah, sebagaimana ini akhir ya, jadi bahasan terakhir. Jadi sekarang suruknya maju ya. Jam 6 kurang seperempat udah suruk. Nggak sampai jam 6. Jam 6 udah suruk. 5 menit lagi lah ya. Kita sempurnakan 5 menit lagi, nanti kita sholat suruk. Atau ada tanya jawab dulu boleh. Jadi puncak daripada doa-doa kita di sholatnya. Setelah kita sabar tadi, kita puasa, kita meningkatkan ketakwaan, maka bisolah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau punya hajat, beliau menghadapi persoalan-persoalan yang berat, itu beliau melaksanakan sholat untuk memohon pertolongan kepada Allah. Termasuk dulu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengalahkan pasukan musuh, maka kemudian dibantu dengan sholatnya gurunya Syekh Samsudin. Nah, kemudian yang tadinya mau kalah menjadi berbalik menang dengan sholat. Begitu juga Rasulullah ketika dikepung di perang Khandaq dan perang Badar, ini semuanya dengan sholat. Di mana dalam salah satu hadis di sini dikatakan aqraba ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajidun. Jadi posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Ada ayat itu yang menyatakan warruka'iz sujud. Jadi doa itu pemanasannya dimulai dengan rukuk. Rukuk pemanasan. Itu apabila kamu rukuk, fa'amar rukuk, kata Nabi, fa'azimu fihi rabbah. Apabila kita rukuk, maka agungkanlah dengan sungguh-sungguh Tuhan.
Jadi sebelum berdoa kita mengagungkan Allah dulu. Etika dalam berdoa itu sebelum kita minta, kita agungkan Allah dulu. Nah itu jadi dimulai dari ketika rukuk. Untuk nanti inti doanya ketika sujud. Nah kemudian wa amma sujud wajtahidu fid doa. Adapun ketika kamu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Dalam hadis yang lain, fa'aktsiru ad-du'a. Perbanyak doa. Ini riwayat Muslim ya. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi satu hadis menyatakan apabila kamu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Waqamin ayustajabalakum. Maka pasti doamu akan diijabah oleh Allah untukmu. Jadi ketika sujud itu bersungguh-sungguh berdoa dan berbanyak doa, maka pasti akan diijabah oleh Allah. Nah, jadi sholat ketika sujud, nah tadi doa tadi baca, dia sujud, Allahumma akfir lana wa waladana wa barik lana fima a'taita. Ustaz, saya udah tua, gak pengen punya anak lagi. Yuk anaknya biar punya anak, jadi supaya kita punya cucu. Kan kasihan ya, kalau anak kita nikah gak punya anak, kasihan kan? Nah, jadi ketika kita waladana, alamatnya kepada anak kita. Kalau kita udah tua ya, apalagi anaknya udah banyak. Nah, saya anaknya udah 5. Kalau orang sekarang 5 udah banyak. Kalau orang dulu 5 sedikit ya. Nah, sekarang 5 banyak. 5 banyak. Kalau orang dulu 5 masih sedikit. Nah, sekarang 5 banyak. Kakak saya aja anaknya cuma 3. Ya, saya anaknya 5. Ya, tapi sekarang jarang orang anaknya 5. Ya kan? Kalau orang dulu ya, 12, 10, 9, 8. Di atas 5 lah ya. Jadi tetap dibaca, nggak usah khawatir. Saya udah tua, Ustaz, nggak usah minta anak buat anak kita biar mereka punya anak, buat cucu kita biar mereka punya anak. Ya, jadi untuk membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan membuat senang Rasulullah adalah Rasulullah itu senang kalau umatnya banyak. Oh, berarti tetap dibaca doanya. Allahumma aksir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana. Ketika sujud yang keberapa? Yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang keempat boleh, yang terakhir boleh. Nggak harus yang terakhir ya. Ya, nggak harus setiap sujud juga. Tapi sempatkan ketika sujud yang mana saja kita baca itu. Kalau memang kita ingin makmur, kita baca. Boleh nggak usah dibaca setiap sujud? Boleh. Nah, di sujud yang mana saja dan yang keberapa saja silakan. Setiap sujud juga boleh. Ya, jadi ini doa yang praktis ya, dan mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah. Ya. Nah, sebagai penutup di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 180 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka mintalah kepada Allah dengan asmaul husna. Dan saya kasih rumus di surat At-Taghabun, di situ ada 4 pasang asmaul husna. Ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-14 ya, 17 dan 18. Itu silakan dipakai di surat Al-Qur'an. Yang pertama adalah Ghaniyun Hamid. Kita minta kaya kepada Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Ghaniyul Hamid wa anta ni'mal mu'in. Jadi asmaul husna yang dipakai oleh para nabi, termasuk Nabi Ayub alaihissalam, memakai asmaul husna. Minta kaya itu ayat ke-6 ya. Kemudian minta ampun. Ya. Makmur itu adalah Allahumma asimna hisaban yasira. Dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian ibadah kita diterima oleh Allah. Diampuni oleh Allah yang penting. Nah, itu ada di ayat yang ke-14. Amin ya Allah
ya Rahman ya Rahim, antal ghafurur rahim, wa anta ni'mal mu'in. Sebanyak apapun pahala kita, kalau kalah dengan dosa kita, nggak ada gunanya. Tapi sekecil apapun, sedikit apapun pahala kita, kalau semua dosa kita diampuni oleh Allah, satu pahala sudah cukup untuk masuk surga. Kalau dosa-dosa kita diampuni. Nah, kemudian di ayat yang ke-17 Allah menyatakan di situ, amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, anta syakurul halim wa anta ni'mal mu'in. Maknanya di sini kita minta kepada Allah agar seluruh ibadah kita, baik yang kecil, yang sedang maupun yang besar, diterima. Syakurul halim, yang menerima, yang membalas. Nah, kemudian yang terakhir adalah antal azizul hakim. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal azizul hakim. Nah, kita minta kepada Allah menjadi manusia-manusia yang unggul. Lil muttaqina iman, menjadi manusia yang unggul. Ya, jadi kalau sekarang ini umat Islam terpuruk, jangan menyalahkan siapa-siapa, karena kita jarang berdoa kepada Allah dengan asma al-aziz al-hakim. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang unggul? Bagaimana nanti negeri kita menjadi negeri yang unggul? Unggul dalam semua sisi. Ekonominya unggul, militernya unggul, ya ilmu yang lainnya unggul, pertaniannya unggul. Maka doanya dengan asmaul husna azizul hakim. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal azizul hakim wa anta ni'mal mu'in. Makna ni'mal mu'in adalah engkau sebaik-baik penolong. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami dan bangsa kami menjadi bangsa yang unggul di dalam semua sisi, termasuk di dalam ibadahnya. Nah, itu azizul hakim. Baik, silakan nanti dipakai ya. Itu surat Al-Ankabut, surat yang ke-64. Baik, habis ini materi ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada pertanyaan. Ini kopi pahit. Makmur ya kopi. Ya, kalau ada Pak, kalau nggak ada kita tutup. Jam 6 kurang 10 menit. Kalau ada tambahan boleh Pak Lawan. Ada yang mau nambah?